Halo sahabat The Medis, yang pertama-tama kita buka laman d-medis.id, lalu enter. Seperti yang kita ketahui, The Medis merupakan aplikasi sistem pelayanan klinik sampai dengan manajemen klinik, dilengkapi sesuai dengan peraturan yang ada. Fitur-fitur The Medis antara lain ada e-medical record, e-dokter, dan juga e-resep. Kita mulai saja. Untuk masuk ke aplikasi, Anda dapat klik login aplikasi, lalu pilih e-klinik. Selanjutnya, Anda dapat mengisikan kode klinik, username, dan kata sandi yang akan diberikan oleh tim kami. Kita akan mengaplikasikan flow registrasi untuk pasien BPJS, dan ketika Bapak Ibu sudah login, Bapak Ibu akan dibawa ke halaman dashboard seperti ini yang akan memberikan informasi-informasi mengenai grafik kunjungan, juga data dokter seperti ini. Lalu jika pasien datang, petugas registrasi harus membuka modul registrasi. Selanjutnya dapat menanyakan kepada pasien apakah sebelumnya sudah pernah datang ke klinik ini atau belum. Jika pasien belum pernah datang ke klinik tersebut, maka Bapak Ibu petugas registrasi dapat mendaftarkannya di daftar pasien baru seperti ini. Kemudian Anda akan dibawa ke form data pasien seperti ini. Isi kolom nasabah dengan nasabah BPJS seperti ini. Lalu isi kolom nomor BPJS yang bisa dilihat di kartu BPJS pasien, atau pasien dapat menyebutkan nomor kartunya. Seperti ini misalnya. Apabila nomor BPJS benar, maka nama pasien akan otomatis terinput seperti ini. Nama pasiennya Akmelia, tanggal lahirnya seperti ini, jenis kelaminnya sudah ada. Dan untuk nomor KTP dan nomor HP secara langsung dapat ditanyakan kepada pasien. Jika sudah, Bapak Ibu tinggal menekan tombol kirim di paling bawah. Setelah menekan tombol kirim, Anda akan dibawa ke halaman list dokter. Namun kita sudah menyiapkan nama pasien yang sudah ada seperti ini. Setelah sudah diinput namanya, pilih dokternya, misalnya Dr. Bahrul Mubarok. Seperti ini, jenis kunjungannya kunjungan sakit, nama pasiennya Akmelia, jam periksanya juga bisa dipilih, nomor antriannya sudah otomatis, nasabahnya BPJS seperti ini. Dan apabila BPJS tidak aktif atau berbeda vaskes, maka akan muncul notifikasi dan aplikasi yang menyarankan untuk mengubah menjadi pasien umum. Apabila pendaftaran berhasil seperti ini, maka akan ada notifikasi bahwa pendaftaran berhasil dan mengirim data ke modul P-Care seperti ini. Setelah proses registrasi selesai, maka pasien akan menunggu antrian di dalam modul poliklinik. Kita dapat klik modul poliklinik, dan di sini kita dapat lihat pasien yang tadi sudah kita daftarkan atas nama Akmelia, nama dokternya Dr. Bahrul Mubarok, dan ini sudah ada poliklinik umum bagian asal dari registrasi seperti ini. Di halaman antrian pasien ini, apabila pasien belum diperiksa vital sign-nya, maka masih bisa untuk ganti dokter ataupun batal untuk ke poliklinik. Seperti ini, untuk ganti dokter kita dapat klik pilih dokter penggantinya siapa, seperti ini. Setelah menunggu di antrian poliklinik, pasien diperiksakan vital sign-nya terlebih dahulu oleh perawat klinik. Klik nama pasien seperti ini, Anda akan dibawa ke halaman vital sign seperti ini. Klik edit untuk mengisi kolom keadaan umum, tekanan darah, suhu, tinggi badan, dan lain-lain. Pada saat perawat melakukan pemeriksaan vital sign, perawat dapat mengisi kolom-kolom yang ada di sini seperti ini. Misalnya pilih keadaan umumnya, keadaan umum pasien misalnya baik, tekanan darahnya misalnya 100/65, suhunya setelah dicek 36, tinggi badannya 155 misalnya, heart rate-nya itu 70, kesadaran pasiennya kompos mentis, nadinya 70, pernafasannya 13, berat badannya 55, lalu lingkar perutnya misalnya 32 seperti ini. Lalu jika sudah semuanya diisi, pilih submit.
Jika sudah yakin benar data yang diinput, silakan pilih simpan. Jika masih ada yang perlu diedit, pilih batal. Jika ada notif seperti ini, berarti data sudah berhasil diinput. Maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dokter pada modul dokter. Di modul dokter ini sudah ada nama-nama antrian pasien yang akan diperiksa oleh dokter. Dan contohnya pasien atas nama Agnelia yang sudah diisikan vital sign-nya, yang berarti ini ada tanda berwarna biru seperti ini. Maka kita klik untuk kita isikan subjektif, objektif, analis, rencana edukasi, dan lain-lainnya oleh dokter. Untuk mengisikan swab ini, kita bisa pilih edit terlebih dahulu. Untuk kita dapat isikan yang pertama yaitu subjektif, yaitu keluhan pasien pada saat ini. Misalnya, pasien mengeluhkan sesak nafas. Lalu objektifnya itu adalah hasil pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri, dan hasil pemeriksaan penunjang pasien pada saat ini. Seperti misalnya asma, terapinya atau analis, itu penilaian keadaan berisi diagnosis kerja, diagnosis diferensial, atau problem pasien yang didapatkan dari menggabungkan penilaian subjektif dan juga objektif. Jika tidak ada, pilih strip saja. Seperti ini rencana edukasi, misalnya akan dirujuk ke spesialis paru. Seperti ini. Jika sudah semuanya terisi, pilih submit. Jika sudah yakin benar, dokter dapat memilih iya. Maka akan muncul notifikasi bahwa telah berhasil mengedit data swab. Setelah dokter selesai mengisikan swab seperti ini, selanjutnya dokter dapat mengisikan planning di bawah ini yang terdiri dari rujukan, resep, ICD-10, dan juga isi tindakan. Yang pertama untuk rujukan, namun dikarenakan pasien ini yang atas nama Agnelia adalah pasien dari BPJS, maka rujukan dilakukan di modul PCare yang akan diisikan oleh bagian registrasi. Untuk rujukan yang di sini adalah rujukan untuk pasien non BPJS. Maka selanjutnya kita langsung saja mengisikan untuk ICD-10. ICD-10 ini adalah International Classification Disease. ICD-10 ini berisi pengodean yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk penyakit dan tanda-tanda, gejala, temuan-temuan yang abnormal, keluhan, keadaan sosial, dan eksternal yang menyebabkan cedera ataupun penyakit. Misalnya, kelompok ini dapat diisikan dengan bahasa Inggris. Misalnya asma. Seperti ini. Pilih kelompoknya, ICD-10-nya, asteriknya, kasus pasiennya, pasien baru atau sudah lama. Lalu setelah semuanya diisikan, pilih submit. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Dan ada notif bahwa berhasil menambahkan data ICD-10. ICD-10 ini sangat penting untuk pasien BPJS karena apabila pasien dirujuk membutuhkan ICD-10 yang tepat untuk diagnosa pasien. Jika sudah diisi semua, pilih close. Oke, kita lanjut di bagian planning, bagian resep. Ini bertujuan untuk memberikan resep obat yang dilakukan oleh dokter. Klik button resep seperti ini. Maka Anda akan dibawa ke halaman pop-up form pesan resep seperti ini. Di kolom nama obat atau kode obat seperti ini, jika diklik akan ada dua pilihan, yaitu pilih nama obat dan juga pilih nama obat dari racikan. Yang pertama kita aplikasikan langsung pilih nama obat. Lalu misalnya vitamin. Kita pilih vitamin C. Jumlahnya misalnya 3. Jenis kesediaannya tablet. Aturan pakainya misalnya 1x1, yaitu satu kali konsumsi dalam sehari sebanyak 1 tablet dan diminum sesudah makan
Notes-nya misalnya kita tulis dihabiskan. Jika sudah, pilih save. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Dan setelah kita mengklik tombol save, maka nama obat tersimpan di tabel pesan resep seperti ini. Selanjutnya, dalam pilihan kedua, itu ada nama obat dari racikan. Kita dapat klik, dan di sini sudah ada nama-nama obat yang sudah di mapping di farmasi. Jadi racikan obat sudah dibuatkan di modul farmasi. Dan pilih nama obat dari racikan ini juga bisa dibuat secara manual oleh dokter. Tujuannya adalah untuk pasien bayi atau pasien yang tidak bisa minum obat kapsul. Langsung saja kita aplikasikan contohnya. Kita klik button manual seperti ini. Anda akan dibawa ke halaman pop-up racikan manual. Misalnya nama racikannya kita coba isikan untuk asma. Jumlahnya kita aplikasikan 3. Jasa racikannya kita tulis 1000. Jenis kesediaannya puyer. Aturan pemakaiannya 3x1, yang berarti 3 kali dikonsumsi dalam sehari sebanyak 1. Dan sesudah makan, notes-nya kita tulis dihabiskan. Seperti ini. Jika semuanya sudah diisikan, pilih tambah. Seperti ini. Setelah racikan disimpan, selanjutnya pilih nama obat dengan mengklik detail di sini seperti ini. Maka Anda akan dibawa ke halaman pop-up racikan manual detail. Di sini pilih nama obat, misalnya sabutamol 2 mg, komposisinya 0,5, klik tambah. Seperti ini. Juga misalnya ditambah juga dengan paracetamol sebanyak 0,5 juga, pilih tambah. Setelah nama racikan dan detail racikan disubmit, maka racikan manual akan muncul di tabel pesanan seperti ini contohnya. Selain bisa disimpan resep, juga bisa dicetak untuk pasien. Untuk planning yang terakhir adalah isi tindakan, yaitu untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasien. Langsung saja kita aplikasikan menu ini, klik button teks isi tindakan seperti ini, maka Anda akan dibawa ke halaman pop-up form isi tindakan. Isi kolom nama tindakan, misalnya pasang infus plus observasi 1 day, jumlahnya 1, lalu submit. Iya. Setelah disubmit, data-data isi tindakan akan tersimpan atau tampil di tabel isi tindakan. Untuk pasien BPJS, maka biaya yang tertera adalah Rp0. Kemudian klik button close seperti ini, maka Anda akan dibawa ke halaman utama Vital Sign. Masih di halaman yang sama, dokter juga bisa mengeluarkan surat keterangan dokter yang terdiri dari surat sakit dan juga surat sehat. Untuk mengeluarkan surat sakit, kita aplikasikan dengan klik button surat sakit seperti ini. Maka akan ada pop-up form surat sakit, nomornya sudah ada seperti ini. Terus lama sakitnya kita contohkan 3, lalu kita simpan. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Lalu untuk mengeceknya dan untuk mencetaknya kita pilih cetak. Kita dapat lihat untuk pasien atas nama Agmelia menyatakan dalam keadaan sakit dan memerlukan istirahat selama 3 hari terhitung dari mulai tanggal. Ini sudah otomatis terinput ya Bapak Ibu dokter. Lalu pilih close. Selanjutnya untuk surat sehat juga sama. Keperluannya misalnya untuk melamar kerja.
Di sini kita simpan terlebih dahulu. Lalu setelah disimpan, pilih cetak. Di sini kita dapat lihat juga pasien atas nama Akmelia, dokter menyatakan dalam keadaan sehat untuk keperluan melamar kerja seperti ini. Jika pemeriksaan oleh dokter sudah selesai, maka mengecek charger slip seperti ini untuk melihat apakah tindakan dan resep yang diberikan sudah lengkap atau belum. Dan di sini kita dapat lihat karena pasien atas nama Akmelia adalah pasien BPJS, maka tindakan dan obat biayanya adalah Rp0. Karena pasien atas nama Akmelia adalah pasien BPJS dan tidak melakukan pelayanan non-kapitasi sehingga tidak perlu membayar dan tidak perlu ke kasir, maka pasien langsung diarahkan ke petugas farmasi dan petugas farmasi dapat membuka modul farmasi. Selanjutnya kita dapat mencari pasien atas nama Akmelia dan kita lihat dulu nama-nama obatnya dalam kolom penyiapan. Seperti ini kita lihat nama obatnya vitamin C 50 mg dan juga ada obat racikan, obat asma. Kita klik di sini detail racikannya, terdiri dari salbutamol dan juga paracetamol. Jika sudah kita lihat, maka kita dapat menutupnya dan juga ketika kita sudah mulai menyiapkan, pilih mulai. Iya. Lalu jika sudah selesai penyiapan dan bisa diterima oleh pasien, pilih selesai. Lalu jika sudah diterima oleh pasien atas nama Akmelia, pilih ambil. Seperti ini dan juga bisa dibatalin juga untuk pasien tidak menerima obat. Namun jika pasien menerima obat, pilih iya. Maka akan notifikasi bahwa pasien atas nama Akmelia telah berhasil mengambil obat. Setelah pasien selesai melakukan kunjungan ke poliklinik dan farmasi, pasien atas nama Akmelia akan ke bagian registrasi untuk melakukan pelaporan apabila pasien tersebut dirujuk dan meminta print surat rujukan maupun surat keterangan dokter, maka petugas registrasi dapat membuka modul poliklinik. Seperti ini, kita cari pasien atas nama Akmelia. Selanjutnya kita dapat memprintkan surat sakit. Dan apabila sudah di-print, maka perawat atau petugas registrasi klik selesai BPJS seperti ini. Oke. Lalu perawat akan melakukan pengecekan di modul P-Care. Kita klik modul P-Care seperti ini. Lalu pilih menu pendaftaran. Dan di sini kita lihat tanggalnya sudah sesuai atau belum. Lalu kita cari pasien atas nama Akmelia. Klik daftar, lalu kita melakukan pengecekan untuk vital sign-nya dan sebagainya. Jika sudah sesuai dengan yang tadi, pilih submit. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Lalu selanjutnya setelah selesai di menu pendaftaran, kita dapat ke menu kunjungan. Lalu kita cari pasien atas nama Akmelia yang akan kita printkan surat rujukannya. Kita dapat klik kunjungan di sini seperti ini. Lalu diperiksa terlebih dahulu tenaga medisnya sudah diisikan atau belum. Jika belum, kita dapat isikan misalnya Dokter Pongki, diagnosanya sudah benar asma. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita ubah status pulangnya menjadi dirujuk. Lalu kita cari rujukan seperti ini. Kita isikan rujukan vertikal. Lalu ininya kita isi spesialisnya kita tuju ke spesialis paru seperti ini. Kita dapat menanyakan kepada pasien atas nama Akmelia rencana berkunjungnya kapan. Misalnya ia ingin berkunjung esok hari di tanggal 22 September. Selanjutnya cari vaskes. Lalu maka akan ada nama-nama rumah sakit yang bisa dituju oleh pasien atas nama Akmelia. Misalnya
Rumah Sakit Dinda, dan pasien atas nama Amelia memilih Rumah Sakit Dinda. Lalu pilih seperti ini. Selanjutnya kita dapat mensubmit, namun sebelum mensubmit kita pastikan terlebih dahulu tenaga medisnya sudah terisi, diagnosa yang sudah terisi, lalu kita submit. Dan ada notifikasi, dengan ini saya menyatakan merujuk pasien berdasarkan diagnosa kerja saat ini dan lain-lain. Ya. Maka setelah kita mensubmit akan muncul pop-up mengenai TACC, yaitu Time, Age, Complication, dan Comorbidity. Karena pasien atas nama Amelia ada komplikasi gagal jantung, maka kita isi komplikasinya. Di sini kita cari kodenya, yaitu 159, kita cari, lalu kita pilih. Selanjutnya kita setuju. Dan ada notifikasi bahwa berhasil melakukan kunjungan PCare. Kita pilih OK. Selanjutnya, untuk petugas registrasi dapat melakukan print surat rujukan dengan cara klik ubah di sini. Lalu kita scroll ke bawah, kita pilih button rujukan. Maka akan tampil surat rujukan untuk pasien kepada yang terhormat dokter paru di Rumah Sakit Dinda, seperti ini. Lalu selanjutnya, jika pasien meminta surat kunjungan, bisa juga di button kunjungan seperti ini. Kita dapat lihat, jika sudah selesai di print maka diberikan kepada pasien. Di sini juga terdapat kondisi di mana pasien melakukan tindakan untuk pelayanan non-kapitasi yang hanya tersedia apabila pasien berkunjung ke poliklinik, KIA atau KB seperti ini. Misalnya pasien atas nama Dalijan, dan sebelum dilakukannya tindakan, pasien akan terlebih dahulu diminta untuk menandatangani surat persetujuan tindakan. Kita dapat klik di sini untuk surat persetujuan tindakan. Maka kita isikan untuk formnya yang ada. Ini suratnya, misalnya KB, pemberi pelayanannya yaitu dokter, terus nama pemberi pelayanan Dokter Bahrul, misalnya tadi nama pasiennya atas nama Dalijan, nomor teleponnya 08222334455, misalnya alamatnya di Tangerang, lalu tanggal pelayanannya misalnya di tanggal 21/09/2022, tempat pelayanannya klinik Citra Omega. Jika semua sudah diisi, pilih simpan. Jika sudah yakin benar, pilih iya. Lalu langkah selanjutnya kita cetak. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah benar atas namanya, nama tindakannya. Jika sudah benar, ini di print lalu ditandatangani oleh dokter dan juga pasien yang bersangkutan. Jika sudah ditandatanganin, selanjutnya dokter bisa melakukan tindakan kepada pasien tersebut. Karena pasien atas nama Dalijan melakukan tindakan pelayanan non-kapitasi, maka pasien diarahkan ke bagian kasir. Dan untuk petugas kasir dapat membuka modul kasir. Lalu kita cari pasien atas nama Dalijan seperti ini, lalu klik ikon bayar. Untuk melakukan pembayaran, maka akan muncul pop-up yang merupakan billing pembayaran. Untuk pembayaran non-kapitasi ditandai dengan ikon berbayar berwarna kuning seperti ini. Dan di bagian data billing pasien ada total biaya yang akan diklaim ke BPJS seperti ini. Lalu klik submit. Oke, Kak, ada
billing untuk dapat dicetak dan diberikan kepada pasien. Dan selanjutnya untuk bagian keuangan dapat membuat nota kredit di modul keuangan. Selanjutnya pilih menu penagihan, submenu pembentukan penagihan. Lalu di sini kita dapat memilih BPJS non kapitasi. Kita klik pembentukan tagihannya dan di sini kita pilih atas nama Dalijan seperti ini. Lalu kita submit. Jika sudah yakin benar, pilih OK. Dan selanjutnya apabila penagihan sudah dibentuk dan akan dikirimkan ke Omega Citra Raya sebagai pelaporan tindakan non kapitasi per bulannya untuk proses klaim ke BPJS. Laporan piutang dapat dilihat di menu laporan, lalu submenu laporan piutang. Dan di sini kita dapat pilih di laporan non kapitasi semua pelayanan dan juga kita dapat memilihnya per bulan dan juga kita bisa memilih tahunnya. Lalu kita submit. Ini adalah laporan yang akan dikirimkan per bulannya. Sekian dari kami mengenai flow registrasi untuk pasien BPJS. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat.